Kalau mau berbicara kekayaan, kemuliaan, ketenaran, kekuatan yang menghadirkan ketenangan, tidak ada rujukan dan tidak ada cerita lain selain kita belajar dengan para nabi, khususnya baginda Rasulullah SAW, karena kita umatnya Rasulullah. Nah, maka apa yang disampaikan Rasulullah itu sudah Rasulullah bukukan, ya kan, tinggalkan warisannya berupa Al-Quran. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman yang rahmati Allah, kemarin kita dapat satu titik ikat kalau hidup ini esensinya mengejar ketenangan. Saya pernah di posisi menjadi manusia yang justru menjauhi ketenangan tapi sibuk mengejar fata morgana. Saya pikir kekayaan, jabatan, ketenaran itu adalah mata uang atau harta kekayaan yang mahal di bumi ini. Dan saya pernah di titik itu mendapatkan kekayaan di usia 20 tahun, dapat ketenaran, tapi benar, saya menjauhi ketenangan. Nah, buat kawan-kawan yang sedang merasakan itu, mungkin video ini cocok untuk jadi teman berkisah. Sekali lagi kawan-kawan, di video-video berikutnya saya bisa jadi jauh dari kategori sempurna, dan bahkan saya tidak menjelaskan ini satu-satunya jalan untuk meraih ketenangan. Kawan-kawan boleh dengan berbagai macam cara dan jalan yang ditempuhi, ya kan? Saya cuma mengkisahkan jalan yang sudah saya lewati. Kalau ada kesamaan, silahkan diambil pelajarnya. Kalau jalan berbeda, tidak perlu kita berselisih atau saling mencela. Begitu ya. Nah, teman-teman yang rahmati Allah, jadi saya berpikir, ya kan, sebagaimana kesuksesan itu adalah punya kekayaan, punya jabatan, punya ketenangan. Itu perspektif yang tertanam di kepala saya di waktu itu. Dan semua orang hukum alam semesta ini melalui dunia motivasi mengatakan untuk mencapai titik itu kita harus kerja keras, harus fight, harus berjuang. Maka proses itu yang saya lalui. Akhirnya benar, di usia relatif masih 20 tahunan saya sudah dapatkan banyak kenikmatan hidup. Namun, ya kan, sekali lagi, ketika yang kita dapatkan ini tidak menyesuaikan daripada aturan tata alam semesta ini, pasti yang didapatkan itu fata morgana. Ya kan, sebagaimana contoh perut kita ini punya sistem pencernaan. Dia punya pola. Kalau perut ini dimasukkan makanan-makanan, contoh misalnya cabai yang pedas banget atau makan-makanan instan, pasti lambat laun perutnya akan rusak. Karena itu bukan sunatullah. Kenyang memang waktu itu, tapi tidak mendapatkan kesehatan, tidak thayyib. Sama dengan rezeki, sama dengan kehidupan. Nah, maka kalau mau berbicara kekayaan, kemuliaan, ketenaran, kekuatan yang menghadirkan ketenangan, tidak ada rujukan dan tidak ada cerita lain selain kita belajar dengan para nabi, khususnya baginda Rasulullah SAW, karena kita umatnya Rasulullah. Nah, maka apa yang disampaikan Rasulullah itu sudah Rasulullah bukukan, ya kan, tinggalkan warisannya berupa Al-Quranul Karim yang sudah disistemasi menjadi sebuah mushaf. Maka merugilah kita yang sudah dititipkan kurikulum mushaf yang mengantarkan seorang manusia yang bernama Muhammad SAW mendapatkan tanda kutip kesempurnaan hidup, tapi kita nggak mau menconteknya, kawan-kawan. Nah, maka titik ikat menjadi Abdullah, menjadi hamba Allah, ini rumus dasarnya. Nah, apa itu? Namanya hamba, namanya aja pekerja, atau lebih kasarnya lagi, namanya aja budaknya Allah. Maka yang namanya budak itu, namanya hamba itu lebih banyak bekerja ketimbang lebih banyak meminta. Nah, dari sini saja kita sudah bisa belajar. Banyak di antara kita sibuk meminta, tapi sedikit bekerja. Kalaupun bekerja, tidak menyesuaikan atau tidak sesuai dengan job desk yang mau Tuhannya kita. Itulah yang membuat diri kita tak mendapatkan fitrahnya kebahagiaan yang sudah Allah janjikan. Di beberapa ayat di Quran, Allah menjanjikan fitrahnya manusia satu. Di surah An-Najm ayat ke-48. Dialah yang menciptakan kekayaan dan kecukupan. Itu fitrahnya. Jadi tidak ada kemiskinan.
Kalau kemiskinan berarti Allah kita tidak punya kekuasaan untuk mengkayakan kita. Fitrahnya Allah menciptakan kaya dan cukup. Lantas, kenapa dalam realitasnya ada yang susah, ada yang miskin? Bukan karena Allahnya yang pelit, tapi di ayat-ayat yang lain Allah melapangkan dan membatasi rezeki bagi siapa yang dikehendaki. Jangan-jangan kitanya sedang dibatasi. Kenapa dibatasi? Pasti ada alasan kenapa Allah tahan. Begitu dia. Nah, itu fitrahnya manusia. Nanti lebih dalam kita bahas spesifik tentang bab rezeki ya. Nah, yang kedua fitrahnya lagi yang disebutkan Quran, wa khalaqnakum ajwaja, surah An-Naba ayat 8. Bahwasanya kami menciptakan kamu berpasang-pasangan. Artinya sunnatullahnya, ya kan? Allah ciptakan kita, wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum ajwajan, sebagai tanda-tanda kekuasaanku kata Allah, an khalaqalakum, sungguh aku ciptakan di antara kalian kata Allah berpasang-pasangan, min anfusikum ajwajan, dari golongan kamu sendiri. Jadi Allah ciptakan kita berpasang-pasangan. Lalu kalau ada yang tidak berpasangan atau hidupnya single lillah, ya kan? Nah, kayaknya dia bukan manusia. Pilihannya dua, kalau tidak malaikat dan itu bukan ciptaan Allah, ya kan, bukan manusia ciptaan Allah. Nah, gitu kawan-kawan. Jadi punya kekayaan dan kecukupan, berpasang-pasangan dan punya kebahagiaan itu fitrahnya manusia. Itu bayaran yang paling basic dari Allah Rabbul Alamin sebagai Tuhan kita yang dijanjikan kepada manusia sebagai hambanya yang sudah berakad ketika dilahirkan. Ditanya sama Allah, alastu bi rabbikum, qalu bala syahidna, siapa Tuhanmu? Iya, benar engkau ya Allah, Tuhanku ya Allah. Itu yang dilafazkan manusia. Lantas kenapa begitu sudah naik anak-anak, mulai balik, remaja, dewasa, kita melupakan tugas utama kita sebagai hambanya Allah. Sebagaimana orang pengen dapatkan gelar sarjana teknik industri, ya kan? Nah, maka ketika dia kuliah di perkuliahan teknik industri, yang dia ikuti adalah kurikulum teknik industri. Kalau dia ikuti kurikulum arsitek, ya ndak nyambung, wajar ndak wisuda. Orang yang ikut kelas tata boga harus ikut kurikulum tata boga. Dia tiba-tiba belajar sosial politik, ya nggak nyambung, wajar nggak wisuda. Demikian juga teman-teman, Allah sudah menjanjikan kekayaan dan kecukupan, berpasang-pasangan, kebahagiaan, itu janji Allah. Lantas kenapa kita tidak bisa menyicipinya, tidak bisa mendapatkannya? Tidak ada lain, tidak ada bukan, kita tidak mengikuti kurikulumnya Allah. Wajar kalau akhirnya kitanya babak belur. Yang kita ikuti kurikulum mandai-mandai, kurikulum kita sendiri, kurikulum bahkan yang menjauhkan kita. Padahal mau ngelak bagaimanapun, mau bersembunyi bagaimanapun, kata Allah, aku yang punya bumi, aku yang punya langit dan bumi, aku yang gak pernah tidur. Gak bisa kita menghindar dari Allah. Ya kan, kita mungkin masih bisa menghindar dari bapak kontrakan, bapak kos-kosan kalau saat ditagih, atau menghindar dari bank kolektor, tapi gak bisa menghindar dari Allah, kawan-kawan. Nah, maka satu-satunya yang bisa dikerjakan adalah ikuti aja aturannya. Kemana aturannya? Gimana cara ngikutinya? Gimana cara cari tahu apa yang harus dilakukan seorang hamba? Nah, maka tidak ada lain. Mari kita bongkar manual book kita sebagai seorang hamba, yaitu Quran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.